kabur ke Jakarta, jangan lupa Mbak, itu otaknya Mbak, itu otaknya Mbak itu. Itulah sepenggal cuplikan diduga suara Vina yang viral di media sosial. Teman Vina, Linda, mengaku pernah dirasuki arwah Vina. Saat kesurupan itu, Vina pun menceritakan bahwa dia dibunuh oleh 12 orang, 2 diantaranya kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa? Diapain Dede kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibenturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Mama cari duit buat Vina. Iya. Vina dibunuh sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus Mama deh. Mama di sana yang tenang, Dedenya juga. Berdasarkan keterangan, Vina dibunuh pada 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Vina berboncengan dengan kekasihnya Eki dan rekannya. Namun di perjalanan, kedua korban dilempari batu 11 orang pelaku gerombolan bermotor. Korban sempat berlari menyelamatkan diri, namun para pelaku mengejar dan menjatuhkan korban di jembatan Kepongpongan. Saat terjatuh, kedua korban dibawa ke depan SMPN 11 Talun Cirebon dan dianiaya oleh para pelaku. Bahkan Vina alami pemerkosaan. Usai menghabisi nyawa kedua korban, para pelaku membawa dan meninggalkan jasad di jembatan Kepongpongan agar terlihat seperti terjadi peristiwa kecelakaan. Polisi pun telah merilis 3 DPO yang disebut sebagai pembunuh Vina. Namun DPO tersebut tidak disertai foto ataupun sketsa pelaku. Pemirsa, kasus pembunuhan Vina di Cirebon kembali viral akhir-akhir ini. Namun masih banyak misteri dalam kasus pembunuhan ini, mulai dari keterangan BAP yang berubah-ubah hingga keterangan para pelaku pun yang juga berubah-ubah. Dari laporan terakhir pihak kepolisian mengaku bahwa sudah 1 dari 3 DPO ditemukan. Ini artinya masih ada 2 lagi pelaku yang masih dalam pencarian. Apakah dengan ditemukannya Peggy yang diduga sebagai otak dari pembunuhan Vina ini akan membuka jalan untuk menemukan 2 pelaku lainnya? Kita akan bahas selengkapnya di episode One on One bersama saya, Ayu Nufus. 12 orang pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Yang kabur ke Jakarta, jangan lupa Mbak, itu otaknya Mbak itu. Pemirsa, untuk membahas kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, ini saya sudah bersama dengan Prof. Adrianus Meliala untuk membahas lebih detail terkait dengan misteri-misteri yang masih banyak dalam kasus ini. Prof, kalau kita lihat belakangan ini kan sudah banyak keterangan-keterangan dari para pelaku yang kalau kita lihat berubah-ubah. Seperti apa Anda melihatnya? Ya itu dia, masa kita kemudian percaya terhadap orang yang memberi keterangan berubah-ubah. Jadi mari kita membuat satu reservasi ya, artinya jangan buru-buru lalu menjudge, menilai bahwa ini polisi salah nih, jaksa salah nih, pengadilan asal menghukum nih, gitu ya. Mengingat sumber keterangannya juga berasal dari orang yang kredibilitasnya diragukan. Demikian. Oke, tapi ini kan 8 tahun sudah kasusnya, Prof. Artinya kepolisian pun seharusnya sudah mendalami kasus ini dong, sebelum mereka menetapkan para pelaku, 8 orang pelaku yang sudah dipidana saat ini. Maaf, kita ngomong hal yang berbeda ya. Jadi kalau terhadap yang tadi dikatakan mengenai keterangan yang berubah-ubah, adalah tentang dugaan bahwa dalam rangka proses kasus tersebut itu
polisi merekayasa, polisi melakukan abuse of power, polisi melakukan yang kita sebut sebagai peradilan yang sesat, orang yang nggak salah dipidanakan, begitu ya. Nah sementara kalau kita bicara mengenai 8 tahun itu kita bicara mengenai 3 orang yang dinyatakan DPO pasca vonis, tapi kemudian nggak ketemu-ketemu. Terhadap yang kedua ini, maka masalahnya bukan abuse of power, tapi menurut saya sebagai pengamat adalah lebih karena tidak atau kurang seriusnya kepolisian dalam rangka mengejarnya, ya. Dan ini lebih kepada soal manajemen menurut saya, karena secara kandungan informasi itu 8 orang itu kan sumber informasi, gitu ya. Demikian juga dari sisi kandungan informasi dalam konteks berkas misalnya, ada berkas, sehingga seharusnya tidak mudah, tidak sulit, maaf, untuk mengejar ketiganya. Namun dasarnya kepolisian sendiri tidak fokus, maka hasil kemudian dibiarin, ya, ngambang gitu ya. Nah, maka kita berterima kasih kepada warga masyarakat yang kemudian membuat film dan lalu membuat polisi tergerak untuk kemudian atensi pada kasus ini. Demikian. Masih ada 2 lagi pelaku yang sebenarnya masih DPO. 1 kemarin sudah ditangkap, sudah ditemukan di kawasan Bandung, begitu ya. Kalau Anda melihatnya, ini kan sudah 8 tahun begitu ya Prof ya. Kesulitan nggak? Ada hal-hal yang sulit nggak ya dari pihak kepolisian untuk mencari 2 pelaku lainnya, mengingat pasti orangnya udah berbeda dong ya Prof ya? Ya sama halnya dengan orang yang sudah ditangkap. Itu bagi saya juga jadi surprise, kok cepat banget gitu ya. Dan ini lalu memperkuat hipotesa saya, bahwa 8 tahun itu bukan karena sulit, tetapi karena nggak diurus gitu ya. Buktinya ini tadi, begitu atensi masyarakat, dan saya yakin juga atensi dari pimpinan Polri dari mana-mana gitu ya, terbukti dalam waktu 1 minggu saja, lalu ketemu. Asumsinya, atau prediksi kita adalah bahwa untuk yang kedua, ketiga, mungkin dalam waktu 2-3 minggu ke depan ketemu. Ini kan lalu menjustifikasi ya bahwa kalau polisinya mau keras, mau kerja keras, mau serius, maka hal-hal yang tadi dikatakan sebagai soal mencari 3 orang itu tentu tidak menjadi masalah, begitu. Bisa Anda jelaskan sedikit terkait tadi tidak diurus, itu maksudnya seperti apa? Apakah di awal mereka memang tidak care dengan kasus ini, atau memang ada abuse of power, atau seperti apa, Prof? Saya tentu tidak tahu pasti ya, namun saya menduga begini. Jadi ketika divonis 8 orang, dan yang 3 orang itu yang bersifat in absentia atau tidak hadir di pengadilan karena tidak dimajukan, tidak diketemukan begitu ya, maka lalu menjadi tugas kepolisian kan untuk mencarinya. Tentu dalam hal ini JPU sebagai jaksa, sebagai penuntut tentu meminta kepada kepolisian kan sebagai yang ada di mana-mana untuk mencari. Nah mungkin dalam hal ini dalam proses tersebut itu kemudian saya menduga ya, entah Kapolres atau Kasat Sersenya kemudian mendapatkan TR. TR itu adalah satu istilah di kepolisian, yakni SK pindah gitu ya. SK pindah itu dalam rangka rotasi, mutasi atau juga promosi. Nah kebiasaan di teman-teman polisi adalah begitu sudah terima surat TR tadi, telegram tadi, maka mereka lalu kemudian nggak pusing lagi, nggak lagi fokus, nggak lagi perhatian pada pekerjaan rumahnya. Langsung mikirnya tentang bagaimana pindah saja. Apalagi ketika mereka dipindahkan ke tempat yang mereka suka, ya. Misalnya dari Cirebon pindah ke Jakarta, wah itu happy banget tuh, gitu ya. Langsung kemudian besok sudah packing dan kemudian pergi. Lupa bahwa masih ada pekerjaan rumahnya yang harus diselesaikan. Nah, apa yang terjadi ketika mereka pindah, lalu kemudian ada penggantinya, maka bayangkan psikologi pengganti, ya, psikologi dari orang yang meneruskannya. Ini piring kotor, ya, yang makan enak ente, yang cuci piring gue, gitu kan. Nah, maka tentu nggak semangat, gitu ya, untuk mencuci piring kotor tersebut. Apalagi ketika piring kotor itu bukan hanya kotor, tapi juga berbau. Artinya, ini kasus memang sudah rusak misalnya begitu ya. Maka yang terjadi kemudian adalah di buying time, di ayun-ayun saja. Dibuat lupa sampai kemudian dia selesai di situ dan pindah. Nah, lalu kemudian pindahlah piring kotor itu ke tangan penggantinya. Terus begitu kan. Jadi maka bagaimana mungkin terungkap begitu. Artinya berarti ini bukanlah hal yang sulit untuk diungkap oleh pihak kepolisian. Dugaan saya begitu. Oke, baik. Jadi memang tadi Anda menduga ada suatu proses yang akhirnya membuat kasus ini terbengkalai dan terlepas begitu saja, ya Prof. Betul. Ya. Oke, baik. Kalau belakangan ini kan kita sudah mendengar keterangan dari salah satu pelaku, Tatal begitu ya, yang juga mengatakan bahwa dia menjadi salah tangkap. Bagaimana tanggapan Anda? Ya itu dia, bagaimana kita memverifikasi bahwa itu memang benar begitu, mengingat dalam rangka proses sebelumnya itu sudah bukan hanya yang bersangkutan diputus di PN, tapi sudah masuk ke pengadilan tinggi dan kasasi gitu. Jadi sudah diperiksa 3 kali ya oleh pengadilan.
Dan juga jangan lupa bahwa di kejaksaan dan di kepolisian sendiri juga hal-hal yang bersifat hukum acara itu juga kemudian diakses ya dalam rangka ketidakbenarannya kalau memang ada ketidakbenaran. Jadi dengan kata lain yang bersangkutan tadi saya memakai istilah tidak atau kurang kredibel untuk diyakini kebenarannya, mengingat pada saat-saat yang lain itu tidak terdapat situasi di mana ada indikasi penyalahgunaan. Nah, apalagi ketika sekarang ini sudah ditemukan 1 orang DPO ya. Nah, asumsinya kalau memang benar cerita tadi yang sudah bebas tadi bahwa dia dipukuli begitu ya, dia tidak bersalah, maka asumsinya semua orang yang 8 orang Bisa plus saja. yang 3 ini juga tidak bersalah. Nah, apakah kira-kira ada orang yang tidak bersalah yang mau dikorbankan dalam hal ini? Itu saya kira akan menambah penyakit ya, menambah masalah bagi polisi sendiri. Kalau dalam hal ini orang yang ditangkap ini, Peggy ya kalau nggak salah itu ya, itu adalah orang yang tidak bersalah, tapi kemudian diiming-imingi untuk kemudian mengaku bersalah. Saya kira nggak ada orang yang mau berada dalam situasi seperti itu. Tapi Anda sebagai kriminolog gitu ya, menilai Saka Tatal ini dilepaskan lebih cepat dari pelaku-pelaku lainnya, itu mungkin ada hal apa yang terjadi? Tidak, karena dia kan kalau saya tidak salah ya, dia adalah ABH, anak yang berhadapan dengan hukum, jadi memang masih di bawah usia. Dan yang kedua adalah dia mendapatkan hukuman kalau saya nggak salah 15 tahun ya, gitu ya, atau 8 tahun, dan lalu mendapatkan remisi karena berkelakuan baik, remisi karena hari raya dan seterusnya, sehingga dia praktis hanya menjalani sekitar setengah lebih lah dari masa hukumannya, alhasil 8 tahun gitu ya, sehingga kemudian sekarang ini dia sudah bebas. Oke, baik, tapi saya kembali lagi tadi ke kontradiksinya yang terkait Saka Tatal ini menyatakan bahwa dia salah tangkap dan kepolisian memaksa dirinya untuk mengaku begitu, dan juga ini bisa memberikan efek kepada pelaku-pelaku lainnya. Saya nggak tahu juga kenapa dia berkata begitu ya, karena kalaupun kita diminta percaya pada yang bersangkutan, maka juga terdapat hal-hal lain di mana kita tidak percaya pada yang bersangkutan gitu ya. Bayangkan pada waktu itu dia masih anak-anak, amat mungkin sekarang ini setelah 8 tahun, maka ada informasi-informasi baru yang kemudian lalu masuk kepada dirinya ketika dia sudah jadi orang dewasa ya, yang lalu kemudian membuat dia berubah pandangannya. Jadi dulu itu dia salah tangkap, dia itu adalah yang memang pelaku, tapi kemudian setelah 8 tahun dia belajar ya, mungkin juga sudah cerita masalah sini, maka kemudian dia bilang saja sebagai salah tangkap. Jadi sekali lagi dia bukan saksi yang kredibel dalam hal ini. Saksi yang kredibel. Oke, baik, karena memang keterangan dari yang disampaikan oleh Saka ini membuat kasus ini menjadi simpang siur begitu ya, Prof ya. Saya memang menduga ada hal yang salah. Sebagai contoh misalnya begini. Sebagai contoh misalnya orang tua dari Eki, pacarnya Vina ini kan adalah seorang polisi yang dikabarkan ketika anaknya menjadi korban, maka kemudian dia turun tangan, menangkapi para pelaku sekarang ini. Nah, itu secara etika nggak boleh tuh, etika profesi. Jadi, sebagai contoh misalnya dokter lah, ketika anaknya dioperasi, maka seorang dokter bedah nggak boleh mengoperasi kan, harus diserahkan pada orang lain, agar emosinya nggak main, dia tetap menjadi orang yang profesional. Nah, dalam hal ini, kalau polisi memang mengaku sebagai seorang profesional, maka ketika ada hal yang terkait dengan keluarganya, dia harusnya step back ya, dia harusnya mundur gitu ya. Bukannya malah kemudian turun tangan, begitu. Oke, baik. Tapi ada juga isunya yang mengatakan bahwa ayah dari pelaku Egy inilah yang juga merupakan bagian dari pihak kepolisian yang mengatakan seperti itu. Dan juga banyak isu-isunya nih sebenarnya, Prof ya, kalau kita lihat ya. Dan Egy sudah tertangkap, kemudian juga background-nya ketika ditemukan oleh pihak kepolisian mengatakan bahwa ditemukan di kawasan Bandung menjadi pekerja bangunan begitu. Kalau Anda menilai isu-isu ini seperti apa, Prof? Saya kira kepolisian tentu memiliki sumber informasi yang paling valid, yakni 8 orang ini, yang tentu kita tidak memiliki, 6 orang ya yang masih di dalam, yang kita tidak memiliki akses untuk mewawancarainya. Nah, berdasarkan informasi dari mereka lah yang kemudian lalu mengarahkan polisi ke Peggy itu. Bahwa kemudian ternyata jati diri Peggy itu menurut PH dari Tata kalau nggak salah itu berbeda dari yang digambarkan, ya sekali lagi ini ada jarak 8 tahun gitu ya. Tentu ada kemungkinan berubah, baik dari sisi tampilan, dari sisi visualisasinya, maupun juga dari sisi hal-hal kecil yang mungkin sekali pada waktu dulu tidak terungkap baru ketahuan sekarang. Jadi saya kira ada distorsi informasi ya, distorsi data yang terjadi. Maka kemudian lalu saya menduga bahwa pasti polisi punya beberapa kata kunci untuk kemudian yakin bahwa Peggy itulah
orang yang dicari dalam rangka DPO tersebut. Artinya sebagai otak dari kasus ini? Uh, Diduga seperti diduga, itu ya. Saya kira yang penting adalah polisi lebih pada mencari mana yang ketemu dulu gitu ya, untuk kemudian lalu memastikan bahwa kasusnya bisa case closed. Gitu. Ya baik, kalau kita lihat kan memang Egy ini diduga menjadi otak dari kasus pembunuhan ini, kemudian juga Saka sudah memberikan keterangannya. Kalau menurut Anda, apakah ini bisa menjadi acuan untuk pihak kepolisian menemukan DPO lainnya? Saya kan lebih percaya bahwa polisi sudah mengantongi clue atau insight ya, atau informasi berasal dari 6 orang yang ada di dalam yang memang orang dewasa gitu ya, yang diasumsikan karena dia dewasa maka ingatannya pun ingatan orang dewasa lah begitu. Nah, maka kemudian dalam rangka melanjutkan dalam rangka pencarian DPO yang kedua, ketiga, soal waktu saja ya. Nah, mari kita tunggu kepolisian dalam rangka bekerjanya. Dengan kata lain, lalu kita selesai dengan soal ini ya, kasus bisa case closed, dan apa yang diharapkan oleh film itu kemudian sudah terjadi. Bahwa kemudian masih ada soal dengan bagaimana penanganan pada masa lalu, itu adalah soal yang kedua. Jadi ada kesan saya dari masyarakat, dari netizen itu mencampur adukan. DPO-nya belum beres, lalu kemudian ada soal dengan peradilan sesatnya. Saya bisa terima, saya sebagai pengamat tentu tidak punya kepentingan ya. Kalaupun itu memang terjadi, biarlah dapat dulu 3 orang ini, baru kemudian kita benahi yang soal kemungkinan adanya peradilan sesat. Biarlah itu akan diperkuat oleh 3 orang ini. Jadi bayangkan ya, bagaimana mungkin polisi akan mencari orang-orang yang sebetulnya tidak bersalah, tapi kemudian dia ambil begitu saja dan mengatakan, Anda bersalah ya, Anda DPO ya. Itu kan namanya mencari penyakit kan, gitu kan? Oke, baik. Gitu, baik. Jadi pakai pendekatan logis saja. Baik, pendekatan logis. Tapi ada satu lagi yang juga sempat viral juga nih ya Prof, ya, terkait dengan rekannya, yang diduga rekannya Vina, begitu namanya Linda, yang dikerasukan arwah katanya gitu. Menurut Anda apakah ini bisa menjadi acuan dari pihak kepolisian untuk menemukan pelaku-pelaku lainnya dan membuka kasus pembunuhan ini? Tapi kita akan bahas nanti, Prof, usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah di One on One. Ada teman dari Vina yang diduga kesurupan, begitu ya, dimasuki oleh arwah dari almarhumah Vina. Kemudian juga sempat menceritakan siapa-siapa saja yang masih belum tertangkap dan seperti apa kronologinya. Kalau dari sisi kriminologi, apakah ini bisa menjadi acuan pihak kepolisian, Prof? Ya, kita memang harus berpikir secara informal ya. Tentu secara formal, hukum acara, di mana yang dikenal hanya bukti-bukti material, bukti fisik ya. Tentu lalu informasi ini nggak ada gunanya. Gitu ya.